Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian dan diskusi kami yang berjudul Pengukuran Waktu Kerja Mahasiswa Teknik Industri 2021 pada pelaksanaan praktikum dengan metode stopwatch study. Sebelum menuju pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Angelina Sheila Effendi dengan 215-06070011158 dan teman saya. Saya Eka Ramadhani Safitri dengan NIM 215060701111030 dan teman saya. Saya Maura Kaniaka dengan NIM 215060701111009 dan teman saya. Perkenalkan, saya Talita Sasabila dengan NIM 215060701111002. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor serta jajarannya, Bapak Dekan, Bapak Kepala Departemen, dan Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, STM Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Fisik. Selanjutnya itu daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir ada penutup. Yang pertama ada abstrak. Produktivitas secara umum adalah kemampuan seseorang, sistem, atau perusahaan untuk menghasilkan sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Mengukur produktivitas ini penting karena tujuan pengukuran produktivitas adalah melihat bagaimana laboratorium mampu beroperasi serta membuat para praktikan bisa menjalankan dengan optimal. Penelitian ini kita menggunakan metode stopwatch time study yang berguna untuk mengukur berapa lama waktu yang efektif dan efisien dari produktivitas praktikan dalam kegiatan praktikum fisika dasar 2. Dengan objek penelitian yaitu mahasiswa teknik industri 2021, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan sistem layanan praktikum serta penelitian lebih lanjut di kemudian hari. Selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini itu upaya pengoptimalan waktu kerja mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum fisika dasar 2. Tidak hanya mengandalkan segi kualitas output yang dihasilkan, melainkan laboratorium juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja mahasiswa. Pengukuran akan dilakukan dengan stopwatch time study dan akan dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan praktikan, tingkat produktivitas praktikan. Nah, ada rumusan masalah, yaitu bagaimana melakukan pengukuran waktu kerja dalam menentukan waktu standar guna meningkatkan produktivitas mahasiswa teknik industri 2021 dalam melaksanakan praktikum fisika dasar 2. Sebenarnya ada tujuan. Yang pertama adalah menentukan waktu standar kerja dalam pelaksanaan praktikum. Yang kedua itu menentukan tingkat produktivitas mahasiswa teknik industri 2021 dalam melaksanakan praktikum. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Untuk produktivitas sendiri adalah salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatannya, lembaga atau perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu, karena ini menyangkut terhadap kinerja lembaga tersebut. Selanjutnya, stopwatch time study, yaitu penggunaan waktu kerja menggunakan jam henti, diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor pada abad ke-19. Metode ini baik untuk diaplikasikan pada pekerjaan yang repetitif. Dari hasil pengukuran, akan diperoleh waktu baku dan menyelesaikan suatu siklus pekerjaan yang akan dipergunakan sebagai waktu standar penyelesaian suatu pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama, menurut Widjo Subroto 2000. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Penelitian dilakukan di Gedung Barat Teknik Industri, Departemen Teknik Industri, FTUB dengan objek penelitian berupa tingkat produktivitas mahasiswa teknik industri tahun 2021 dalam pelaksanaan praktikum fisika dasar 2 modul viskositas. Penelitian stopwatch time tadi sendiri dibagi menjadi beberapa tahap penelitian yang bisa dilihat pada diagram alir pada bagian kiri slide dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama terdapat studi literatur.
melakukan studi literatur terkait penelitian terdahulu mengenai stopwatch time study. Kemudian merumuskan masalah dan pembatasan masalah agar penelitian bisa fokus terhadap pemecahan masalah. Yang ketiga, terdapat melakukan pengumpulan data melalui Google Form yang telah dibagikan. Yang keempat, melakukan pengolahan data dan analisis data dengan melakukan penghitungan SOT, waktu normal, allowance atau kelonggaran, serta waktu baku. Yang terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari hasil yang diperoleh. Untuk pengumpulan data sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, Selected Operating Time atau SOT, merupakan rekapan data observasi yang digunakan untuk menghitung waktu normal dalam menghasilkan satu output. Kemudian, penentuan waktu normal atau WN. Waktu normal merupakan rating faktor yang telah diuraikan untuk menormalkan waktu kerja akibat tempo setiap praktikan yang tidak sama. WN didapat dari persamaan SOT dikalikan performance 100%. Yang ketiga, terdapat penentuan allowance yang telah didapatkan sebesar 10% untuk kebutuhan pribadi yang meliputi kebutuhan ke kamar kecil. Dan yang terakhir, terdapat ukuran waktu baku yang mempertimbangkan faktor penyesuaian dan kelonggaran yang didapat dari persamaan waktu normal ditambah allowance. Selanjutnya kami melakukan kuesioner terhadap teman-teman TI 21. Berikut data dari hasil kuesioner kami. Yang pertama itu untuk allowance praktikum, terbanyak itu ada 3.600 second, dan waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan worksheet itu terbanyak itu 15 menit untuk 60%. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan dalam menghitung dimensi bola, angka terbanyak didapatkan pada 5 menit, yaitu 17, dan waktu total yang dibutuhkan dalam menghitung keseluruhan jatuhnya bola selama 30 kali pada minyak, itu ada rata di 7 dan 8 menit, yaitu 20. Selanjutnya yaitu waktu total yang dibutuhkan dalam menghitung keseluruhan jatuhnya bola selama 30 kali pada oli. Untuk hasil yang paling banyak itu ada di menit ke-20. Sehingga ada yang waktu total yang dibutuhkan dalam menghitung keseluruhan jatuhnya bola selama 30 kali pada gliserin. Waktu banyak itu ada di 30. Sebenarnya ada waktu total yang dibutuhkan dalam menghitung keseluruhan jatuhnya bola selama 30 kali pada susu murni. Paling banyak itu ada di waktu 10 menit. Selanjutnya merupakan hasil Selected Operating Time atau SOT yang diperoleh dari kegiatan menghitung dimensi bola, waktu jatuhnya bola pada minyak, oli, gliserin, dan susu murni, yang kemudian diolah untuk diambil datanya yang paling kecil. Total SOT diperoleh sebanyak 71 menit atau 4.260 detik. Setelah didapatkan total dari SOT, dilakukan perhitungan. Yang pertama, allowance time yang didapat dari waktu normal. Yang pertama yaitu perhitungan waktu normal yang didapat dari SOT dikali performance 100% yang didapat dari 71 menit. Kemudian dilakukan perhitungan allowance time yaitu waktu normal dikalikan persen allowance yaitu 10% yang didapat menjadi 7,1 menit. Kemudian waktu baku yang didapat sebesar 78,1 menit dan waktu standar yang didapat sebesar 78,1 menit. Dengan metode stopwatch time tadi yang sudah kita lakukan di atas, didapat hasil bahwa lama waktu standar yang diperoleh dari hasil metode ini yaitu 78,1 menit, sehingga lama waktu efektif dan efisien dari produktivitas praktikan dalam kegiatan praktikum fisika dasar 2 adalah 7,1 menit dengan waktu allowance selama 7,1 menit. Kesimpulan yang didapat dari penelitian kami adalah yang pertama, pengukuran waktu kerja yang efektif mempengaruhi tingkat produktivitas mahasiswa teknik industri 2021
dalam melaksanakan praktikum fisika dasar 2. Yang kedua, menurut data yang diperoleh dari pengukuran kerja dengan tempo kecepatan kerja pada masing-masing mahasiswa, maka waktu standar yang dibutuhkan oleh mahasiswa teknik industri 2021 dalam pelaksanaan praktikum adalah 78,1 menit. Lalu saran dari penelitian kami adalah yang pertama, memperhatikan penyusunan jadwal dan waktu allowance pelaksanaan praktikum yang efisien dengan memperhatikan tempo pengukuran kerja. Yang kedua, pengadaan alat dan bahan yang memadai dan perawatan alat bahan praktikum secara berkala, sehingga pada saat pelaksanaan praktikum dapat lebih efektif dan efisien dalam segi waktu. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penelitian kami. Sekian pemaparan penelitian kami. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, dari Sharon mungkin mau tanya apa? Oke, makasih. Saya Sharon dari kelompok 1, izin bertanya. Di penelitian kalian kan ada waktu allowance sebesar 10%. Nah, itu ada alasan khusus atau mengapa dari kalian menetapkan allowance-nya hanya sebesar 10%? Oke, Sharon, makasih untuk pertanyaannya. Dari aku izin jawab ya. Kenapa allowance-nya cuma 10% itu, karena berdasarkan ILO atau International Labour Organization, allowance itu untuk personal atau kebutuhan pribadi itu umumnya ada cuma 5%. Kebutuhan pribadi itu dimaksud seperti kayak azan, sholat, atau minum, dan sebagainya. Terus 15% sisanya itu untuk kondisi tak terkendali, seperti kayak kekurangan alat dan bahan. Kita kan kayak waktu itu kekurangan magnetnya atau kalkulatornya juga cuma 1. Bisa juga karena ada terkendala kayak tumpah atau rotasi lipidnya gitu. Itu sih dari jawaban dari kelompok kita. Terima kasih, Sharon. Oke, makasih. Oke, Fatih, boleh nanya apa? Ya, izin bertanya ya. Saya Fatih dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok kalian sendiri nih, apakah waktu kerja pada praktikum fisika dasar tuh udah cukup efektif dan efisien? Oke, terima kasih Fatih atas pertanyaannya. Saya izin jawab ya. Jadi menurut kami sendiri, bisa dilihat dari aspek jumlah orang dan alat bahan, dilihat dari jumlah praktikum fisika dasar 2 yang mencapai angka 8-9 orang, itu menurut kami waktu yang dipakai sudah cukup. Tidak terlalu lama, namun cukup singkat. Tapi dari waktu yang singkat itu, terdapat sisa waktu. Nah, dari sisa waktu itu dapat digunakan untuk cross-check ulang proses perhitungan. Jadi, aplikasi waktu kerja pada praktikum fisika dasar 2, menurut kelompok kami itu sudah cukup efektif dan efisien sebagaimana karakteristik teknik industri. Terima kasih, Fatih. Ya, makasih. Jawabannya mau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Cukup dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.